Pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. Tapi pelapornya dari kalangan selebritis juga? Atau mungkin hanya pengusaha atau seperti apa? Bukan. Inisial pelapor? Pelapornya P inisialnya. Saya cuma bilang, makanya saya bilang kemarin itu adalah kesalahan saya terbesar. Halo semuanya, kembali lagi di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan publik. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan. Bukan hanya soal persoalan rumah tangganya dengan Sarwenda, tetapi juga kabar terbaru bahwa Ruben disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang berawal dari laporan pada Agustus 2025. Dalam narasi yang beredar, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kerjasama investasi, sementara polisi disebut telah melakukan penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi hingga gelar perkara sebelum status terlapor dinaikkan menjadi tersangka. Yang membuat kasus ini semakin menarik, muncul pula pembahasan mengenai siapa sebenarnya pelapor berinisial P, siapa korban berinisial DM, dan seperti apa kaitannya dengan bisnis yang pernah dijalankan Ruben. Di sisi lain, persoalan Ruben dan Sarwenda mengenai anak-anak mereka juga masih terus menjadi perhatian, termasuk perdebatan mengenai akses bertemu anak, syarat kesehatan, hingga suasana mediasi yang disebut sempat memanas. Jadi, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah semua persoalan ini memang saling berkaitan atau justru merupakan masalah yang berbeda-beda? Kita akan melihat berbagai pendapat yang muncul, dan kemudian saya akan memberikan pandangan saya sendiri. Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton video. Ben jadi tersangka kasus penipuan investasi, bener nggak sih gengs? Kayaknya drama ini nggak selesai-selesai ya. Salah satu selesai, ada lagi berikutnya masalahnya kayak. Aduh, banyak tangting-tangting pemberitaan bahwa Ruben Onsu menjadi tersangka dari pelaporan tahun 2025 di bulan Agustus tanggal 22. Tiba-tiba hari ini ada preskon ngono iki. Apa piye ngono iki lek ngarani. Bapak Polres Jakarta Selatan ya kalau nggak salah, bahwa Ruben Onsu statusnya naik menjadi tersangka dan baru akan dipanggil minggu depan. Nama Ruben Onsu kembali jadi sorotan, tapi kali ini bukan soal rumah tangganya dengan Sarwenda. Pada Kamis 20 Agustus 2026, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus ini ternyata udah berjalan sejak tahun lalu. Jadi, pada 22 Agustus 2025, bahwa benar Polres Metro Jakarta Selatan Satreskrim saat ini sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Berdasarkan laporan polisi nomor 310 8 Romawi 2025 SPKT Polres Jakarta Selatan tanggalnya 22 Agustus 2025. Terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut, pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. Terkait perkara tersebut, Satreskrim telah melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap perkara dimaksud dan tertanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka.
Mungkin itu rekan-rekan. Jadi laporan kerugiannya itu bagian dari materi penyidikan rekan-rekan. Nanti pada akhirnya kami akan sampaikan. RSO sendiri sudah diperiksa? RSO untuk kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Ya kan, Mbak? Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan. Nama Ruben Onsu kembali jadi sorotan, tapi kali ini bukan soal rumah tangganya dengan Sarwenda. Pada Kamis 20 Agustus 2026, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus ini ternyata udah berjalan sejak tahun lalu. Jadi, pada 22 Agustus 2025, ada seseorang yang melaporkan Ruben ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ruben diduga menawarkan kerjasama investasi dalam bisnisnya. Korban kemudian memberikan sejumlah uang sebagai modal dengan kesepakatan bakal mendapatkan keuntungan. Tapi masalah muncul ketika waktu yang dijanjikan tiba, keuntungan yang diharapkan itu enggak diterima. Sementara uang modalnya juga disebut belum dikembalikan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan pada 25 April 2026. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan gelar perkara, akhirnya pada 20 Agustus 2026 Ruben ditetapkan sebagai tersangka. Jadi setelah sebelumnya ramai karena persoalan rumah tangga, sekarang Ruben Onsu kembali jadi sorotan karena kasus hukum. Gimana menurut kalian? Oke, dengan nih yang baru-baru ini, baru banget beritanya dari Polres Jakarta Selatan. Oh iya? Menyebut bahwa RSO menjadi tersangka atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Nah, kalau yang itu kan saya baru saja mendengar juga. Jadi kalau saya mau berkomentar terlalu banyak itu saya nggak bisa juga, karena kan saya juga nggak begitu tahu masalah itu. Tetapi kendati pun apapun yang terjadi, saya berharap Ruben tetap bisa melewati semuanya, begitu kan? Dan juga ini kan masih, kalau sesuai ya dengan berita itu, tersangka gitu kan, masih tersangka, disangka, menyangka, kan itu belum inkrah, belum sesuatu hal bahwa kebenaran bahwa itu merupakan kesalahan. Jadi kalau saya secara pribadi saya tunggu dari pihak Ruben, mungkin dari pengacaranya, tapi di sini saya mendoakan apapun permasalahan yang Ruben hadapi, dia sanggup melewati semua dengan baik gitu. Jadi bagaimana dari pihak Rubennya. Tetapi kalau seandainya ada permasalahan seperti ini, mungkin ada pengaturan dari Ruben, pengeluaran yang mungkin membuat dia kegulung gitu kan. Tapi saya juga ini masih kemungkinan. Jadi tapi saya tetap percaya Ruben itu orang baik dan dia akan melewati semuanya dengan baik. Oke, kok. Sedikit dong melihat. Oke, kita tanggapi yang katanya Ruben Onsu bukan kasusnya, ini jadi tersangka. Nah, begitu dengan pengendapan investasi untuk sebuah produk. Oke, kita gas. Produk kecantikan. Siapa yang punya? Mbak SW. Launching pada tahun berapa? 2021. Produknya apa, Bun? Produknya adalah Sarwenda Secret Shine atau triple S Shine. Itu untuk rambut dan kuku. Oke, terus kemudian ada juga tuh Sarwenda Juice, launching pada tahun berapa? 2016. Oke. Ada lagi tuh, ada beberapa lagi tuh. Nah, ada produk lagi tuh, Sarwenda Colmi Glow, Cola Glow 5000 mg. Nah, itu ada tuh. Nah, ada beberapa, terus ada Duster. Jadi produk-produk tersebut atas nama Mbak SW itu. Kalau dikatakan Ruben Onsu yang melakukan, katakanlah yang dipersalahkan atau yang melakukan itu malah merembet. Mbak SW yang memiliki dari produk-produk tersebut pasti nanti akan makanya jangan aneh-aneh. Di sini nih kan ya kita harus tahu nih, bagi penonton netizen itu ya cerdas. Orang dilaporkan itu nggak masalah. Kalau memang Ruben ini tersandung kasus,
ya kita nggak bisa menyangkal itu kalau memang ada. Tetapi kita lihat ini kan investasi, pengendapan investasi begitu ya, potong-potong atau bagaimana kurang paham. Tetapi di dalam suara dari Bapak Polisi itu mengatakan bahwa itu adalah untuk produk. Ya kita telusuri produk-produk apa yang dimiliki oleh Ruben Onsu, tapi ternyata kan produk-produknya atas nama kayak kolagen, suplemen minuman kolagen, terus Sarwenda Kolmiglo, dan kita ketahui ini di tahun berapa, dari tahun 2016, tahun 2021, terus tahun 2021 dan yang lainnya lah. Seperti itu. Jadi kalau toh pun nanti Ruben Onsu menjadi tersangka, dia akan di BAP, ditanyakan apa ini dan kenapa, siapa yang pegang usahanya. Yuk mari cerdas netizennya. Salam cinta damai dari Kediri. Banyak banget dari kalian yang udah ngedem gue minta dirangkumin inti-inti poin penting dari kasus mediasi Sarwenda dan juga Ruben Onsu. Dalam video ini gue bakal bantu rangkumin, tapi perlu diingat disclaimer dulu, gue tidak memihak ke siapapun. Dari beberapa keterangan yang muncul, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah akses Ruben ke Thalia dan juga Tania. Bahkan juga ada cerita bahwa saat ulang tahun Ruben itu Thalia dan Tania mengucapkan ulang tahun ke Ruben. Bahkan ada cerita yang muncul bahwa saat ulang tahun Ruben, Thalia dan Tania mengucapkan ulang tahun, tapi untuk datang ke acara ulang tahun tersebut Sarwenda itu menambahkan syarat-syarat tertentu. Pihak Ruben sendiri merasa keberatan karena adanya tambahan persyaratan untuk bertemu dengan anak-anaknya sendiri. Dalam mediasi tersebut juga ada wacana untuk melakukan perubahan perjanjian melalui notaris, tapi usut punya usut pihak Ruben menolak hal tersebut. Yang gak kalah menarik adanya isu soal audit nafkah anak. Pihak Ruben menyampaikan bahwa mereka ingin mengaudit penggunaan dana nafkah, tapi pihak Sarwenda bilang mereka tidak masalah kalau diaudit asalkan pihak Ruben juga mau diaudit soal kesehatannya. Dalam mediasi tersebut juga ada perdebatan mengenai Akta 39, tapi hal tersebut masih belum dipublikasi. Kesaksian dari beberapa wartawan yang saat itu ada di lokasi mediasi, mereka bilang kalau suasana tuh lumayan alot. Dalam artian ada perdebatan di antara kedua belah pihak. Dan karena mediasi tersebut tidak menemukan titik tengah atau titik terang, maka dinyatakan bahwa mediasi tersebut gagal. Karena dinyatakan gagal, kemungkinan besar masalah ini akan lanjut ke pokok perkara dan pembuktian di persidangan nanti. Sekian informasi yang gue bisa rangkum hari ini. Kalau ada tambahan atau kesalahan bisa bantu koreksi di bawah ya. Selamat siang semuanya. Ini saya lagi baru sampai di kantor Surabaya dan banyak yang menghubungi saya terkait adanya klarifikasi atas pernyataan saya yang menceritakan kondisi mediasi kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa saya dimintai pernyataan? Akibat pernyataan saya dalam memberikan keterangan seusai mediasi kemarin itu, karena banyaknya pertanyaan wartawan yang mendengar ada keributan, ya, yang mendengar ada suara teriak-teriak kepada saya akan terjadi. Maka saya menceritakan di saat saya mendapatkan giliran untuk menyampaikan pendapat, dan saya mengatakan jika Akta 39 itu tidak mengatur syarat, dan kalau memang ingin diberikan syarat maka itu harus melalui proses kesepakatan bersama. Tiba-tiba S itu bangkit dari tempat duduknya. Jadi tadinya bersandar, dia bangkit dan kemudian dia teriak ke saya itu, menyatakan bahwa Bapak coba bayangkan jika punya anak perempuan, bagaimana perasaan Bapak? Jadi dengan nada yang sangat tinggi. Oleh karena itu saya mengatakan, diam, duduk, sabar, biarkan saya bicara dulu dan jangan saya diintervensi. Jadi itu fakta yang terjadi. Karena kalau dikatakan bahwa tanpa ada alasan saya kemudian menyampaikan sesuatu yang bertentangan dan tidak sesuai dengan proses mediasi tersebut materinya, dan kemudian tanpa ada suatu aksi saya bereaksi, maka tidak mungkin mediator yang memimpin proses mediasi itu tidak menegur saya, tidak memberikan teguran atas sikap-sikap yang saya lakukan yang mungkin tidak pantas dalam ruangan mediasi tersebut. Tapi faktanya tidak ada yang menegur saya, bahkan kuasa hukum S pun tidak menegur saya atas apa yang saya lakukan untuk menghentikan S yang ingin menyerang saya akibat pernyataan saya dalam proses mediasi tersebut. Dan semuanya berjalan seperti apa yang saya jelaskan pada waktu usai sidang mediasi. Kalaupun ada anggota tim saya yang kemudian mengangkat suara, dia hanya mengatakan sabar Bu, didengar dulu.
Ya, karena tidak ada satu orang pun yang akan dibenarkan melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang sepatutnya di dalam ruang mediasi yang dipimpin oleh mediator yang juga seorang hakim. Jadi kalau dikatakan ada kondisi yang seolah seperti apa yang disampaikan dalam pernyataan pada hari ini, itu juga sama artinya dengan mengecilkan mediator yang memimpin proses mediasi itu seolah tidak mampu memimpin mediasi dan membiarkan ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dalam ruangan mediasi tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ini dikatakan demi perlindungan anak, loh, semuanya itu sudah diatur dalam Akta 39 dan semuanya itu harus disampaikan dengan nada yang tenang dan kemudian dengan alasan-alasan yang bisa dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepemahaman dalam cara pandang satu persoalan, loh, itulah fungsi mediator untuk menengahinya. Dan kalau tidak bisa ditengahi, maka harus dikatakan mediasi itu gagal. Jadi oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan seusai dari persidangan mediasi itu adalah fakta yang sesungguhnya dan bukan hasil rekayasa yang ingin membesar-besarkan persoalan. Karena di dalam ruangan tersebut bukan hanya ada para pihak, tapi juga ada mediator yang juga hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak akan membiarkan ada para pihak melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Namun faktanya tidak ada teguran apapun atas sikap kami yang dianggap tidak pantas seperti klarifikasi yang disampaikan. Mari tetap kita jaga ruang publik yang kondusif. Mari tetap kita jaga ketenangan dalam menjalankan proses ini agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Apapun hasil dan keputusannya, itu tetap semoga tidak memberikan kerugian dan tidak mengganggu kepentingan hukum masing-masing pihak sebagai orang tua dari anak-anak tersebut. Ya Allah warga, kabar terbaru sampai derdor. Tadi sorean mendapatkan kabar bahwa si CEO 2000 toko ditagih sama si Nyai Nikita Mirjani 200 juta. Duit apa? Duit bekas dulu katanya yang dia terjerat kasus sinte, jual beli sinte. Oleng begitu, ya kan? Nyampe disepil juga katanya di mana kasusnya, pernah dipenjorong di mana? Katanya di Polres Metro Jaya. Disepil. Adalah barusan habis maghrib tiba-tiba dapat informasi Babang RO, ya Allah warga, ditetapkan menjadi tersangka. Aduh, aing mah menjadi tersangka dugaan kasus penipuan dan penggelapan katanya. Dugaan apa penipuan penggelapan apa sih Po? Yang itu loh yang lagi dulu bisnismu kena, ya kan? Terus banyak tuh komentar tim Roh Halus sampai pada mentereng, pada bahagia banget begitu kan mendengar Babang RO menjadi tersangka. Nyampe ada yang pada komen, mana nih, ya kan, pendukungnya RO, rombongan RO pada mingkem, pada diam, begitu, malu gara-gara junjungannya dijadikan tersangka. Ini gue masih ada bro, enggak, gue kagak malu Babang RO jadi tersangka, begitu ya kan. Dan gue juga insya Allah gue kagak bakalan pergi dari barisan Ruben Onsu, begitu ya. Gue akan selalu support Babang RO walaupun dia misalkan dijadikan tersangka terkait kasus apapun itulah ya. Karena gue yakin, gue mengikuti hati nurani gue, RO ini tuh orang yang benar-benar baik. Saking baiknya apa? Banyak sekali dimanfaatin sama orang-orang terdekatnya. Banyak sekali dikibul-kibulin sama orang-orang terdekatnya. Ya kan? Bukan sekali dua kali dia dimanfaatin. Bukan sekali dua kali dia terjerat kasus hukum. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang terdekatnya. Kayak karyawannya, mantan-mantan karyawannya. Ya kan? Yang pada nyeleneh-nyeleneh tuh. Udah dibantu, udah ditolong. Begitu. Ya kan? Pada ngegigit. Ujung-ujungnya dari zaman dahulu kala juga Babang RO lagi baik yang pasang badan. Nama Ruben Onsu lagi baik yang jadi jelek, yang dicemarkan, begitu kan. Tapi ujung-ujungnya kelar, selesai ya. Makanya gua mah nih buat Babang Ruben Onsu ya, dengerin Empo mah selalu support Babang RO nih, Babang Ruben ya, tetap sabar, tetap istiqomah. Empo mah yakin ya, di balik semua ujian cobaan yang sekarang bertubi-tubi menghampiri seorang Ruben Onsu, disitulah nanti istilah kata mah Babang RO itu bakal diangkat derajatnya. Yang penting mah sabar, tawakal, ikhlas ya Bang ya. Support Empo buat Bang Ruben. Kagak malu, kagak bakalan pindah dari barisan Babang RO. Udah bye. Kabarnya Ruben ditetapkan sebagai tersangka ya. Apakah ini benar? Coba cari tahu ya, dan info ke kita ya, komen-komen. Apakah ini benar berita ini bahwa Ruben ditetapkan sebagai tersangka?
sebenarnya saya berasa bahwa Ruben telah melakukan kesalahan besar dalam menggugat Sarwenda mengenai hak asuh anak. Karena kedepannya ini, misalnya kalau dia kalah, dia gak akan bisa mampu lagi mengelak tentang kemampuan untuk membiayai anak-anak dengan gaya hidup mereka sekarang ini. Karena dengan mengajukan gugatan hak asuh, berarti dia mengatakan bahwa dia sekarang sudah mampu untuk biaya anak-anak. Maka gak bisa bertolak belakang. Dan maka kalau misalnya dia kalah dalam gugatan hak asuh ini, harusnya dia dibuat oleh pengadilan untuk membayarkan semua yang dia hutangkan dalam biaya anak-anak selama ini kepada Sarwenda. 11 bulan lamanya sudah, paling tidak 5 bulan yang cuma berikan 75 juta, yang dimana Minola pernah katakan, pernah sindir sebagai doang. Dan lalu 6 bulan nol total biaya anak-anak yang dibayarkan, yang ditransferkan Ruben kepada Sarwenda. Semua ini harusnya dibayarkan, dibalikkan kepada Sarwenda, digantikan kepada Sarwenda. Gak bisa lagi ada klaim tentang bagaimana dia gak mampu, karena tentunya setelah mengajukan gugatan hak asuh berarti dia mampu. Dan juga sebenarnya saat ini saya berasa bahwa kubu Ruben harusnya sangat menahan diri dalam berbagai hal untuk menyerang Sarwenda. Karena saya berasa bahwa selama ini sebenarnya Ruben sangat mengandalkan kebesaran hati dari Sarwenda. Pada saat ini pun sebenarnya Sarwenda bisa mengajukan gugatan tentang nafkah anak yang adalah hukuman pidana, atau juga bisa mengajukan gugatan tentang wan prestasi. Karena ternyata apa yang diterangkan dalam akta notaris perjanjian perceraian sudah lumayan jelas tentang rumah Cilandak. Rumah Cilandak ini memang pada saat menandatangani perjanjian perceraian, statusnya masih dalam bentuk masih ada sertifikatnya ada di bank, diagunkan ke bank dan lalu masih membayar KPR kepada bank. Dan maka itu untuk sebagai jaminan, sertifikat villa yang adalah kepunyaan Ruben diberikan kepada Sarwenda sebagai jaminan. Diharapkan pada satu hari setelah Ruben membayarkan semua cicilan ini dan lalu mendapatkan balik sertifikatnya rumah Cilandak dan lalu dibalikkan nama kepada Sarwenda, sertifikat villa akan dibalikan kepada Ruben. Jadi inilah semua kondisi-kondisinya yang sudah sangat jelas. Jadi maka kalau misalnya rumah Cilandak sempatnya dilalang oleh bank dan tidak lagi ada di kepunyaan si Sarwenda ataupun Ruben, dan maka Sarwenda sebenarnya mempunyai hak untuk menggugat Ruben tentang wan prestasi dan lalu mempunyai dasar hukum untuk membalik namakan villa yang jadi jaminan untuk menjadi kepunyaan Sarwenda. Tapi tentunya balik lagi, kenapa bisa nunggak cicilan rumah Cilandak? Kalau misalnya dia ada kesulitan finansial, berarti gak layak dapat hak asuh. Kalau misalnya dia sampai nunggak tapi nggak ada masalah finansial, berarti dia sengaja mempersulit, juga nggak layak dapat hak asuh. Dan maka semua akan rentetan, dimulai diuraikan dengan investigasi tentang kenapa rumah Cilandak ini bisa dinunggak. Menurut saya ini akan jadi kunci dalam persidangan ini, dan akan menjadi kunci dari nasib Ruben ke depan ini. Kalau misalnya kubu Sarwenda bisa mau sadis, maka dia akan bisa lakukan banyak sekali yang bisa dilakukan kepada si Ruben dalam bentuk tindakan hukum. Jadi maka sebenarnya kubu Ruben harusnya tahan-tahan diri dalam menyerang Sarwenda. Tahu diri. Cuman kita bagusip dulu ya kan, kita bagusip dan terus bagusip. Ini aku sebenarnya lagi pusing nih, lagi bingung nih sendiri aku. Pertanyaan aku tuh cuman satu sih, kenapa sih si Endah itu kok takut banget gitu anak-anak ketemu sama Onsu gitu loh. Iya, itu pertanyaan aku dari kemarin tuh. Iya kan, padahal tuh uang bulan lancar, uang buah siu lancar, uang stick siu lancar, uang jalan-jalan siu lancar. Tapi kenapa dia takut gitu untuk mempertemukan anak-anak itu dengan ayah kandungnya? Sementara itu ya kalau aku lihat nih,
Beberapa kali si Onsu ketangkap kamera, ketemu sama anaknya, ada Siu di belakang yang jadi bodyguardnya itu, ya kan? Terus pas waktu umroh, anak-anak itu kayaknya nggak jauh dari si Indah, ya kan? Setiap anak-anak mau peluk ayahnya, ngelirik dulu sama emaknya, kayak gitu loh. Apakah benar yang dikatakan si Onyo itu kalau anak-anak itu didoktrin selama ini? Pertanyaan aku tuh cuma satu doang, kenapa perempuan ini takut banget anak-anak ketemu sama ayah kandung gitu loh? Apakah dia tahu mulutnya anak yang paling kecil tuh ceplas-ceplos gitu, belum bisa dibungkam? Kan nggak seperti yang besar itu kan. Kalau yang besar itu kan udah bisa nih dikasih tahu, nanti kamu tuh jangan begini ya, kalau ketemu ayah nggak boleh lu ngomongin, kan kayak gitu kan. Tapi yang kecil ini kan selalu ceplos-ceplos dia. Itu mulutnya si Onsu banget itu. Ada yang tahu nggak guys kenapa itu? Ada yang tahu nggak? Atau eda-eda bodoh kalau kalian lihat PT aku, ada yang tahu nggak? Komen dong eda-eda bodoh. Oke, cuman kita gosip dulu. Tentang apa Injas? Tentang netizen menggaungkan Sarwenda periksa kesehatan. Kita harus gaungkan di media sosial ini, meramaikan Sarwenda harus melakukan cek kesehatan. Ya, kita merujuk kepada untuk kesehatan anak. Undang-undang untuk kesehatan anak. Emang ada undang-undang itu Injas? Itu aku sebutkan. Ya, jadi kita harus gaungkan itu, Sarwenda harus cek kesehatan. Jadi kalian komen terus di kolom komentar aku, nanti kalian tuh tagar terus Sarwenda cek medis kayak gitu. Ya, kan aku penasaran juga kan, seandainya ini dua-dua kena, itu kan kasihan anak ya kan. Karena masalah ini tuh nggak selesai-selesai. Pihak sana itu kan selalu mengungkit tuh yang 3 huruf itu. Nah, alangkah baiknya biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Jadi si Sarwenda pun harus ikut cek kesehatan, dan mereka harus ngebawa hasil medisnya. Bila perlu dokter-dokternya bawa. Ini bukan apa-apa, merujuk lagi kepada demi anak, ya kan? Kayak gitu aja. Yuk guys, sekarang kita tagarkan Sarwenda harus cek kesehatan. Ya, kita harus minta itu bukti kesehatan si Sarwenda, ya kan? Ya karena kan dari dulu kan, kalau aku flashback ke belakang kan, dia itu pernah sakit nih, pernah keguguran. 2 kali, malahan bukan sekali, 2 kali. Jadi kan karena dia tuh katanya tuh nggak sehat di dalamnya. Aku juga nggak paham, anak gadis kok bisa nggak sehat di dalamnya itu sampai keguguran itu. Aku nggak paham itu kenapa. Iya, sekali lagi aku nggak paham. Anak gadis itu, ya kan sebelum nikah sama si Ruben Onsu dia kan gadis kan. Dan aku nggak paham itu. Kok bisa rusak di dalam katanya. Ya dia bilang kan nggak sehat di dalamnya. Berarti kalau nggak sehat rusak dong, kayak gitu kan. Apa kalimat aku salah ini? Ralat aja kalimat aku ini. Oh iya, ya kan nggak sehat di dalam katanya gitu kan. Makanya aku takut nih ada apa-apa di sana. Nanti kalau dia kambuh penyakit itu, terus anak-anak siapa yang jaga coba? Jadi netizen gaungkan sekarang, Sarwenda cek medis. Iya, jangan lupa taruh tagar biar rame ini. Ya, paham kan kalian maksud aku? Mosok nggak paham? Paham kan? Paham lah. Mosok nggak paham? Paham lah. Saran buat Sarwenda, apapun yang dikatakan mantan kamu tentang kamu, gak usah capek-capek kamu klarifikasi lagi. Biarkan dia dengan semua oceh-ocehannya, biarkan dia semua dengan ucapan-ucapannya, gak usah hiraukan. Urusin aja, fokus aja sama anak kamu, sama usaha kamu, sama bisnis kamu. Karena mantan kamu ini gak bakal selesai ngomong. Karena emang dia suka ngomong, suka ngerumpi. Jadi ya udah,
kamu gak usah hiraukan lagi apapun yang diomongkannya, mau itu benar mau nggak benar, nggak usah kamu lagi ke podcast, nggak usah lagi kamu ngebela-belain diri kamu. Tetap aja kamu salah di mata mereka, karena mereka tahu yang benar itu cuma mantan kamu doang. Jadi tetap fokuslah dengan usaha kamu, karena kalau kamu benar, Tuhan itu akan ngasih jalan. Suatu saat Tuhan itu akan ngasih jalan kebenaran buat kamu. Gak usah kamu capek-capek ngebela diri sama orang yang hatinya dengki, iri, dan sirik. Lebih bagus kamu fokus dengan urusan kamu, lebih bagus kamu fokus dengan anak-anak kamu. Karena tujuan hidup kamu adalah untuk memberikan yang terbaik buat anak kamu. Jadi nggak usah lagi kamu ngedengerin apapun yang dikatakan mantan kamu. Emang dia itu bukan laki-laki sejati. Kalau laki-laki sejati tidak akan membongkar-bongkar aib mantan istri. Kalau laki-laki sejati akan diem, malu. Tapi kan mantan kamu bukan laki-laki sejati, makanya dia ngomong terus sampai ke ujung buruk. Jadi fokus aja dengan usaha kamu, dengan bisnis kamu. Tuhan itu maha melihat dan mengetahui. Biarkan waktu yang menjawabnya nanti. Kok Ruben jadi tersangka kasus penipuan investasi, bener gak sih gengs? Kayaknya drama ini gak selesai-selesai ya. Satu selesai ada lagi berikutnya masalahnya, kayak saut-sautan gitu. It's never ending story, bener gak sih? Aduh, banyak tangting-tangting pemberitaan bahwa Ruben Onsu menjadi tersangka dari pelaporan tahun 2025 di bulan Agustus tanggal 22. Tiba-tiba hari ini ada preskon ngono iki. Apa piye ngono iki lek ngarani. Bapak Polres Jakarta Selatan ya kalau nggak salah, bahwa Ruben Onsu statusnya naik menjadi tersangka dan baru akan dipanggil minggu depan. Bersamaan dengan tragedi kasusnya. Kok aku jadi berpikiran yang aneh-aneh ya? Kok berpikiran yang aneh-aneh? Kok baru sekarang gitu loh? Maksudnya ya tidak menuduh siapapun, cuma kok yo pasmen. Ini yang melaporkan P, yang menjadi korban DM. Yang melapor itu namanya P, yang menjadi korban DM. Kenapa kok enggak korbannya yang melaporkan? Yo ada pelaporan yang lain atau bagaimana? Nah ini pelaporan udah 1 tahun yang lalu. Berarti kejadian adanya investasi, si Ruben Onsu masih berstatus suami dari Mbak SW. Kira-kira bisnis apa? Yang bisnis Ruben atau si bininya? Karena urusannya tentang produk kecantikan atau gimana itu? Atau bagaimana ya kita lihat nantinya. Tapi ini kan statusnya tersangka ya kan, statusnya dinaikkan menjadi seorang tersangka. Tersangka itu belum terpidana, belum pidana, belum. Tersangka itu masih disangkakan, dan kemudian nanti ada panggilan, ada BAP. Nah nanti setelah BAP jangan sampai yang melaporkan ini akan menjadi yang melapor akan menjadi terlapor nantinya, begitu ya. Tapi ini di dalam hal ini kalau aku melihatnya dari beberapa tahun yang lalu, berarti ya investasi ini berarti kan masih bebek darling ayang beb, masih suami istri kan, begitu ya. Ini perkara skincare kalau nggak salah ya. Produk kecantikan atau skincare. Kok ya bertepatan. Oke lah, kita tunggu berita selanjutnya yang agak sedikit menegangkan. Hanya untuk mempersulit RO ketemu anak. No debat. Apa tadi syarat ya? Syarat untuk ketemu anak. Syarat untuk bertemu dengan anak. Sebenarnya tidak ada syarat-syaratan. Ya. Sebenarnya tidak ada syarat-syaratan. Ya. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Dari apa? Dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik. Klien kami dalam chattingannya tidak pernah, sekali lagi ya, tidak pernah melarang menambah syarat-syarat yang berlebihan, tidak. Menambah syarat-syarat yang berlebihan, tidak. Bang, jadi ini tuh sebenarnya
Makmin simpulkan memang syarat lah ya, cuman permainan kata dirubah jadi kewajiban gitu. Yuk kita bahas tentang syarat kesehatan diajukan sama pihak S ya. Nah, standar kesehatan amannya itu seperti apa? Parameternya apa? Kan kalau mengenai 3 huruf, Ruben sudah membuka hasil tes laboratoriumnya dan dinyatakan non-reaktif alias negatif ke publik tanpa adanya tolak ukur medis yang objektif, tertulis dan disepakati di mata hukum. Ini kesannya dan intinya mempersulit ketemu anak aja nggak sih? Tulisan di chat bukan vonis medis. Terkait bocornya tangkapan layar obrolan soal penyakit 3 huruf itu, Makmin melihat netizen memang jeli memperbesar potongan gambar itu. Tapi logikanya, ketika S di WA itu bukan bukti Ruben mengidap penyakit tersebut. Bukti valid dalam dunia hukum dan medis adalah hasil uji lab, bukan opini atau tuduhan via teks. Nah terus, kenapa pihak S nggak keluarin bukti langsung? Asumsi Makmin sih isu penyakit ini memang sudah lama jadi bahan pembicaraan atau bahkan olokan dari S ke RO. Kan di chat itu yang ngomong S, tapi kenapa S nggak tunjukin buktinya mana atas omongannya? Jatuhnya fitnah juga loh. Terus lagian, kalau S benar-benar yakin dan memegang bukti sejak masa pernikahan, kenapa nggak diungkap secara tegas dan transparan ke publik? Atau dituangkan langsung deh ke akta 39 sejak awal? Nah, kalau memang ada tuduhan penyakit lain misalnya di luar penyakit 3 huruf itu, ya yang wajib membuktikan ya yang menuduh toh, alias pihak S. Coba dong buktiin. Terus menjawab tentang beberapa komentar netizen, salah satunya, bagaimana kalau hasil tes Ruben itu palsu? Coba pakai akal sehat. Untuk figur publik sebesar Ruben Onsu dengan sorotan media yang luar biasa, berani mencantumkan nama lab seperti Prodia lengkap dengan tanggal tes adalah langkah dengan resiko hukum yang sangat tinggi jika itu bohong. Pihak laboratorium tidak akan tinggal diam jika institusinya dicatut untuk hasil tes fiktif dalam kasus yang viral kayak gini. Nah, terus ada lagi yang ngomong, minum obat itu bikin hasil non-reaktif. Nah ini bisa dibaca ya sendiri ya. Jadi kesimpulan Makmin dari urusan audit kesehatan ini sangat tidak logis, berputar-putar, dan terkesan dibuat-buat hanya untuk mempersulit RO ketemu anak. Nah teman-teman, setelah kita menyimak seluruh pembahasan tadi, menurut saya ada satu hal yang paling penting untuk kita garis bawahi, yaitu kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Kasus Ruben Onsu ini memang sangat ramai, bahkan persoalannya seolah datang bertubi-tubi. Ketika persoalan rumah tangga masih menjadi pembicaraan, muncul lagi kabar mengenai perkara hukum yang jauh lebih serius, karena menyangkut dugaan penipuan dan penggelapan. Polisi dalam narasi yang kita bahas disebut sudah melakukan penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi dan menggelar perkara sebelum status Ruben dinaikkan menjadi tersangka. Tetapi menurut saya, status tersangka tetap harus ditempatkan secara proporsional. Tersangka bukan berarti seseorang sudah terbukti bersalah. Masih ada proses hukum yang harus dijalani dan masih ada pembuktian yang harus dilakukan. Saya pribadi justru penasaran dengan bagian yang belum terjawab secara jelas. Misalnya mengenai laporan yang disebut dibuat oleh seseorang berinisial P, sementara korban berinisial DM, dan pihak yang dilaporkan adalah RSO. Bagi saya, bagian ini penting untuk ditunggu penjelasan resminya, karena publik tentu ingin mengetahui duduk perkara sebenarnya. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan potongan-potongan cerita dari berbagai pihak, kemudian masing-masing orang membuat kesimpulan sendiri. Apalagi ketika nama seorang figur publik disebut, informasi sekecil apapun bisa berkembang menjadi tuduhan yang jauh lebih besar. Kemudian mengenai dugaan investasi, saya juga merasa kita harus berhati-hati. Kalau memang ada kerjasama bisnis tentu harus dilihat seperti apa bentuk perjanjiannya, siapa yang mengelola, bagaimana aliran dana yang dipermasalahkan, apa yang dijanjikan kepada pihak yang melakukan investasi, dan apa yang sebenarnya terjadi ketika keuntungan yang dijanjikan tidak diterima. Menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah kita mendukung atau tidak mendukung Ruben. Karena kalau kita terlalu sibuk menjadi pendukung salah satu pihak, kita justru bisa kehilangan kemampuan untuk melihat persoalannya secara jernih. Saya juga melihat ada kecenderungan yang cukup berbahaya di media sosial. Ketika seseorang menjadi tersangka, sebagian orang langsung menganggap dia pasti bersalah. Sebaliknya, orang yang sudah terlanjur menjadi idola akan tetap dianggap benar apapun yang terjadi. Menurut saya, dua-duanya sama-sama tidak sehat. Kalau Ruben memang tidak melakukan seperti yang dituduhkan, biarkan proses hukum dan bukti yang menunjukkan itu. Kalau ternyata ada persoalan yang memang harus dipertanggungjawabkan, ya biarkan hukum berjalan.
Kita sebagai penonton tidak memiliki seluruh dokumen dan bukti yang ada di tangan penyidik. Kemudian kalau kita bergeser ke persoalan Ruben dan Sarwendah, menurut saya masalah ini juga sudah terlalu panjang dan terlalu banyak versi yang beredar. Ada pembahasan mengenai hak asuh anak, akses bertemu anak, perjanjian, nafkah, audit, sampai persoalan kesehatan. Bahkan mengenai mediasi saja muncul dua versi cerita yang berbeda. Satu pihak memberikan gambaran bahwa suasana mediasi berjalan alot dan terjadi perdebatan, sementara Sarwendah melalui pernyataan tertulis membantah narasi bahwa dirinya marah-marah dan menunjuk kuasa hukum Ruben. Nah, kalau sudah sampai pada kondisi seperti ini, menurut saya publik sebaiknya jangan bertindak seolah-olah menjadi hakim. Kita tidak berada di dalam ruangan mediasi. Kita tidak mendengar seluruh percakapan secara langsung. Kita juga tidak mengetahui seluruh dokumen yang menjadi dasar pembicaraan. Jadi kalau ada dua pihak yang memberikan versi berbeda, ya menurut saya wajar kalau kita menunggu proses yang lebih jelas daripada langsung menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang paling saya sayangkan justru ketika persoalan orang dewasa seperti ini akhirnya menyeret anak-anak ke dalam perdebatan publik. Menurut saya apapun konflik antara Ruben dan Sarwendah, anak-anak seharusnya menjadi prioritas. Jangan sampai anak-anak menjadi objek perang opini antara dua kubu. Orang tua boleh memiliki perbedaan pendapat, boleh membawa persoalan ke jalur hukum, tetapi sebisa mungkin kepentingan anak tetap harus berada di depan. Saya juga kurang setuju apabila isu kesehatan seseorang dijadikan bahan serangan atau konsumsi publik tanpa bukti yang benar-benar jelas. Dalam narasi tadi memang muncul perdebatan mengenai pemeriksaan kesehatan dan hasil tes. Tetapi menurut saya urusan kesehatan adalah sesuatu yang sangat sensitif. Kalau memang ada syarat kesehatan dalam proses bertemu anak, harus jelas siapa yang menentukan parameternya, bagaimana prosedurnya, dan apakah semuanya memang berdasarkan kepentingan anak atau justru berkembang menjadi konflik baru. Pada akhirnya saya pribadi tidak ingin berada di posisi yang membela Ruben mati-matian atau menyerang Sarwendah habis-habisan. Saya lebih memilih melihat bagaimana prosesnya berjalan. Kalau Ruben merasa dirugikan, silahkan memberikan klarifikasi dan bukti. Kalau Sarwendah merasa ada informasi yang tidak sesuai, dia juga berhak memberikan penjelasan. Tetapi setelah masing-masing menyampaikan keterangannya, menurut saya biarkan proses hukum yang berbicara. Karena kalau setiap hari kita hanya mengikuti potongan video, komentar netizen, unggahan media sosial, atau pendapat orang yang bahkan tidak berada langsung di lokasi kejadian, kita bisa terjebak dalam drama yang tidak pernah selesai. Hari ini membahas rumah tangga, besok membahas hak asuh, kemudian muncul perkara bisnis, lalu muncul lagi klarifikasi baru, dan akhirnya masyarakat hanya sibuk memilih kubu. Jadi pendapat saya sederhana, jangan buru-buru menghakimi, jangan juga buru-buru membela. Tunggu bukti dan prosesnya. Kalau memang ada kesalahan tentu harus dipertanggungjawabkan. Kalau ternyata tuduhan itu tidak terbukti, nama baik juga harus dipulihkan. Dan yang paling penting, jangan sampai anak-anak menjadi korban dari pertarungan orang dewasa. Saya rasa justru disinilah kita sebagai penonton harus belajar lebih bijak. Kita boleh berkomentar, boleh tidak setuju, bahkan boleh mengkritik, tetapi tetap harus membedakan antara fakta, dugaan, opini, dan asumsi. Karena satu komentar yang kita tulis di media sosial mungkin terlihat sepele bagi kita, tetapi bisa berdampak besar bagi orang yang menjadi objek pembicaraan. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian melihat kasus Ruben Onsu ini sebagai persoalan yang memang harus dibuktikan melalui proses hukum? Atau justru ada banyak hal yang masih belum terungkap kepada publik? Dan bagaimana pendapat kalian mengenai konflik Ruben dan Sarwendah yang sampai sekarang juga belum benar-benar mereda? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca sudut pandang kalian, tetapi tetap mari kita berdiskusi dengan kepala dingin. Jangan lupa klik like kalau kalian menikmati pembahasan di Analisis Sengit, subscribe bagi yang baru bergabung, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan reaksi dan pembahasan terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, kita bertemu lagi di video berikutnya. Tetap kritis, jangan mudah percaya begitu saja, dan yang paling penting, jangan lupa gunakan logika sebelum ikut menyimpulkan sebuah persoalan. Sampai jumpa di Analisis Sengit.